Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ya, dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya memberikan kita sebuah tema, yaitu tidak kehilangan pengharapan. Sekali lagi, tidak kehilangan pengharapan. Karena berbicara soal pengharapan, ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Manusia yang memiliki harapan artinya masih memiliki keinginan. Karena keinginan inilah yang akan mendorong manusia untuk melakukan atau meraih apa yang diharapkannya. Menjadi masalah ketika manusia akhirnya hilang harapan. Harapannya akhirnya kecenderungannya akan putus asa, tidak punya keinginan lagi. Wah, kalau begitu orang sering katakan, wah, kasihan sekali orang itu karena hilang harapan, tidak punya harapan lagi, mati segan, hidup pun tak mau. Waduh. Nah, tapi kita mau belajar bahwa di dalam keadaan ini memang terkadang orang akhirnya putus asa karena apa yang diinginkannya, diharapkannya tidak terjadi. Karena kita harus juga pahami bahwa terkadang keinginan manusia bertentangan dengan keinginan Tuhan. Keinginan kita kecenderungan untuk menyenangkan keinginan diri sendiri, tapi Tuhan mau bawa kita untuk belajar mengerti kehendaknya, yaitu kita hidup sesuai dengan ketetapannya, dan kita pun juga diajarkan juga untuk belajar menselaraskan keinginan Bapa dengan keinginan kita, sehingga tadi apa yang menjadi keinginan kita itu juga yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka apa yang baik akan kita alami di dalam Tuhan. Kalau toh memang kita melihat bagaimana manusia yang akhirnya kehilangan pengharapan, padahal ada pengharapan yang jelas, yaitu di dalam Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-17-18, dikatakan dengan tegas, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita dibawa untuk memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan, sehingga wahyu dari Tuhan, pemahaman yang benar itu kita miliki, dan itu yang akhirnya memimpin kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-18 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kita dibawa untuk mengerti pengharapan yang benar tentang Tuhan. Kita bukan hanya sekedar berharap Tuhan sebagai sumber mujizat. Ya, saya katakan memang Tuhan sumber mujizat, tetapi tidak sebatas itu saja. Ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita belajar untuk mengerti pengharapan yang benar di hadapan Tuhan, dan
Kalau toh pengharapan kita, apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, kita belajar mengerti, oh iya, artinya apa yang saya harapkan belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita belajar di waktu yang lalu bahwa apa yang Tuhan rancangkan pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang mendatangkan kecelakaan, apa yang mendatangkan hal-hal buruk. Tetapi ketika kita justru malahan mengutamakan keinginan kita memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, pasti seringkali kita kecewa. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya menyalahkan Tuhan karena tadi harapannya tidak sesuai dengan harapan atau keinginan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika ada persoalan, ada tantangan, ada masalah kita alami, jangan biarkan semuanya itu membuat kita hilang pengharapan. Jangan biarkan semuanya itu membuat kita meninggalkan Tuhan dan akhirnya kecewa sama Tuhan. Tapi kita belajar minta kepada Tuhan, Tuhan, apa sih maksud dan kehendak-Mu dari apa yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, dikatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya, ketika kita berharap di dalam Tuhan, semuanya tidak akan membawa kita kepada kekecewaan. Karena pengharapan Tuhan tadi selalu mendatangkan kebaikan. Ketika kita mengalami masalah, berharaplah kepada sumber pengharapan yang sejati yang akan memberikan pertolongan yang benar. Jangan mengharapkan kepada manusia, jangan berharap kepada kekuatan diri kita sendiri, tetapi berharap kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Efesus tadi, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan bahwa pengharapan yang benar kepada Tuhan itu membawa kita untuk semakin kuat di dalam iman. Makanya di dalam Roma 12 ayat 12 pun juga dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sabarlah di dalam kesesakan. Ada kesesakan, ada persoalan, ada tantangan, tetapi kita terus dibawa untuk tetap bertekun dalam pengharapan di dalam Tuhan. Jangan biarkan persoalan, tantangan membuat kita hilang harapan, tetapi kita selalu andalkan Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tadi tidak mengecewakan. Jadi biarlah renungan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.